Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Anallah SHMM. Yang saya takzimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Rendes Abdul Aziz BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu Akhlak Tasawuf Bu Umi Laila MPD. Baik, saya Naila Konita Diana di sini akan menjelaskan tentang mahabbah dalam tasawuf. Pengertian mahabbah. Istilah mahabbah secara harfiah yaitu berasal dari kata ahabba yuhibbu mu'abbatan yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah yang merupakan rasa cinta kepada Allah sebagai tingkatan yang paling tinggi yang dapat pula diartikan dalam tingkatan ruhaniyah tertinggi. Dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yakni cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Istilah mahabbah yang juga digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf yang berartian kecintaan yang mendalam secara ruhaniyah pada Allah. Jadi, cinta itu merupakan sebuah luapan hati yang merindukan adanya penyatuan dengan kekasih, seperti halnya badan. Ia bisa hidup karena terdapat ruh, begitu pula hati dapat hidup karena memiliki cinta. Cinta yang bisa hidup karena melihat dan bersatu dengan kekasih. Kekasih di sini dimaksudkan adalah sang pemilik hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang hidup hanya untuk Allah. Jika hati sudah bersatu dengan sang pemilik hati, apapun yang dilakukan dalam hidupnya seorang pun semuanya tak lain semata-mata hanya untuk Allah. Mata melihat hanya untuk keindahan ciptaannya, telinga mendengar hanya untuk mendengar suara keagungannya. Jadi semua yang ada di alam ini merasa sebagai manifestasi Allah, sehingga bisa membuatnya semakin mencinta karena tidak ada sesuatu di dunia ini selain Allah. Cinta pada dasarnya, cinta memang pada dasarnya pada perasaan yang menuntut pada pembuktian sebagai bentuk pertanggungjawaban perasaan cinta yang telah dimiliki. Karena cinta tidak hanya sekedar cinta yang diungkapkan pada lisan, tetapi perasaan cinta yang tuluslah dapat menggapai rasa cintanya dengan meneguhkan cinta dalam lubuk hatinya hanya tertuju kepada Allah. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa manusia yang paling bahagia di akhirat adalah orang yang mendapatkan cintanya Allah. Dan Imam Al-Ghazali pernah berkata, cinta adalah inti dari keberagaman. Cinta adalah awal dan juga di akhir dari perjalanan manusia. Jikapun ada makom yang harus dilewati seorang sufi, makom itu hanyalah pengantar menuju cinta. Dan bila ada makom setelah cinta, makom itu hanyalah akibat dari cinta. Jadi, puncak dari keberagaman perjalanan hidup manusia adalah cinta atau mahabbah. Karena pada hakikatnya, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang ditujukan pada Allah, pemilik cinta. Jika mengacu pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah, tentang seorang hamba yang harus membuktikan rasa cintanya kepada Allah, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Dalam artian, untuk pembuktian dari cinta seorang hamba kepada Tuhannya tidak hanya sebatas pada kata lafaz pujian kepadanya, tetapi cinta itu harus dibuktikan dengan bentuk perwujudan yang benar. Bukti cinta itu akan melahirkan perasaan rindu seseorang dan rasa keikhlasan untuk mencintai. Tetapi bukti cinta tidak cukup pada rasa rindu, dan akan tetapi juga akan melahirkan sikap sabar dan syukur, karena kedua sikap tersebut tidak hanya sebagai bentuk pembuktian cinta semata,
tetapi juga pembuktian. Kebenaran iman kepada Allah. Perasaan cinta yang merupakan nikmat dunia terbesar dengan rasa cinta kepada Allah yang didasari rasa rindu untuk membuat hati menjadi tenang akan selalu mengingatnya. Imam Al-Ghazali memandang sikap sabar dan syukur ialah bukti keimanan kepada Allah. Selebihnya menurut beliau ialah iman dalam hati saja, tidak cukup tanpa menjalankan amal kepada Allah. Tingkatan mahabbah. Allah juga menjelaskan bahwa tingkatan mahabbah akan dimiliki oleh orang yang membawa risalah Rasulullah. Mustahil baginya mendapatkan cintanya. Mustahil baginya mendapatkan cintanya Allah jika di hati tidak ada rasa cinta kepadanya. Karena orang yang telah mencintai Allah akan merasakan manisnya iman berupa keindahan dan ketenangan dalam menjalani hidup, sekalipun diberi ujian berupa cobaan. Masalah tentu dapat melewatinya dengan perasaan tanpa mengeluh. Rasulullah sendiri telah menjelaskan bahwa seorang yang telah merasakan manisnya iman diantaranya ialah yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada apapun selain keduanya. Yang kedua, menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai sebab dari rasa cinta. Menurut As-Sarraj, cinta Allah atau mahabbah memiliki 3 tingkatan yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, tingkatan cinta biasa. Tingkatan yang pertama, seorang dapat dengan mudah untuk mencintainya karena pada tingkatan rendah seorang yang senantiasa mengingat Allah akan selalu berzikir dengan menyebut asma-asmanya. Yang kedua, tingkatan cinta orang siddiq. Untuk tingkatan yang ini seseorang sudah sangat mudah untuk mencintainya karena pada seseorang ini sudah dibuktikan tabir yang memisahkan hamba dengan Tuhan. Seseorang pada tingkatan ini adalah seseorang yang benar atau siddiq karena sudah melihat segala yang ada padanya. Yang ketiga, tingkatan cinta dengan orang arif. Sedangkan pada tingkatan ini, tingkatan yang paling tinggi ketika seseorang sudah mengetahui semua akan Allah. Cinta yang dapat dirasakan bahkan tidak ada rasa cintanya lagi akan Allah, melainkan semua yang dapat dilihat itu adalah Allah, dan Allah lah pada hakikatnya akan semua yang ada. Cinta yang sudah melebur dalam hatinya sehingga apa yang tampak hanyalah Allah. Sifat-sifat Allah yang dicintai sudah merasuk pada diri yang mencintai. Untuk itu seseorang yang arif telah bersatu kepada yang cintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah sifatiyah. Cinta ini dikarenakan tertarik pada sifat-sifat yang dicintainya, misal cantik, gagah, pintar, dan lain-lain. Cinta semacam ini sangat mudah untuk berubah dan terkena pengaruh jika hanya sifat-sifat yang menjadi daya tarik itu akan hilang atau berubah bahkan tidak kelihatan. Proses pencapaian makom mahabbah. Makomat merupakan bentuk jamak dari kata makom yang secara bahasa berarti pangkat ataupun derajat. Sedangkan menurut istilah dalam tasawuf, makomat berarti kedudukan seorang hamba di hadapan Allah dengan melalui tingkatan beribadatan. Jika dalam pemaknaan khusus yaitu amalan-amalan spiritual atau usaha manusia yang dicapai untuk meningkatkan kelas spiritual yang mengantarkan ke makom atau kedudukannya yang lebih tinggi di hadapan Allah. Untuk menuju ke tingkatan yang tinggi, seseorang dituntut untuk melewati tahapan-tahapan spiritual seperti harus memiliki jalan atau tarekat supaya bisa menuju ke Allah, dan jalan ini dapat dimulai dengan latihan-latihan rohaniyah atau riyadhah yang dapat dilakukan secara berhadap dan untuk menempuh di berbagai fase dalam ilmu tasawuf yang dikenal dengan makom atau tingkatan. Kesimpulannya, mahabbah dalam tasawuf adalah konsep cinta yang mendalam dan transendental dari seorang hamba kepada Allah. Cinta ini bukan sekedar perasaan emosional, melainkan bentuk penyucian jiwa yang mendorong seorang sufi untuk selalu mendekatkan kepada Allah, mengikuti kehendaknya, dan meninggalkan segala bentuk keduniawian yang dapat menghalangi hubungan spiritual tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.